Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh, para pimpinan dan tokoh masyarakat, orang-orang yang kami tuakan, dan para jamaah sekalian dimanapun berada, dan juga kaum muslimin rahimakumullah yang insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kehadirat Allah atas segala nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa bersama-sama sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan secara istiqomah dan benar-benar membawa barokah di dalam rumah tangga kita, barokah di dalam rezeki kita, barokah di dalam usaha kita, dan juga barokah di dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, yang kedua kalinya sholawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kajian hadis Bulughul Maram, masih bab tentang nikah. Kemarin kita membahas tentang orang yang benci terhadap sunnahnya Rasulullah. Di antaranya adalah orang yang tidak menyukai sunnah berupa nikah. Nah, kali ini jamaah sekalian kita akan membahas hadis yang ketiga di bab nikah. Kalau di Bulughul Maram ini hadis yang ke-782, masih dari Anas bin Malik wa anhu radhiyallahu an, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru, memerintahkan, ya'muru, memerintahkan bil ba'ah, bil ba'ah, berkeluarga, untuk menikah dan membina rumah tangga. Wa yanha, dan melarang anit tabattuli, dari membujang, dengan sengaja tidak ingin menikah, ingin membujang, itu nahyan syadidan, dengan larangan yang sangat, jadi sangat dilarang oleh Rasulullah untuk hidup membujang. Wa yaqul, seraya beliau bersabda, tazawwaju al-wadud al-walud apa itu, siap untuk punya anak. Karena ada indikasi wanita-wanita modern sekarang ini nggak mau ribet, nggak mau soro, ya. Jadi kalau bisa nggak usah punya anak.
Tapi inilah anjuran Rasulullah. Jadi kalau kita memungkinkan untuk punya banyak anak, usahakan ya banyak anak lebih baik. Banyak anak banyak rezeki kata orang Jawa dulu. Okay. Itu. Kalau memang kemudian terpaksa harus KB, itu harusnya ada beberapa pertimbangan yang sekiranya tidak bertentangan dengan syariat. Kenapa Rasulullah menganjurkan kita untuk menikahi banyak anak, ya, menikahi wanita yang kemungkinan banyak anaknya? Ini mukasirun, karena sesungguhnya kata Rasulullah, saya nanti mukasirun akan berbangga-banggaan, banyak-banyakan umat, ya, bikum terhadap kalian al-anbiya'a, kita yang solih-solihah, yang ahli ibadah, mencontoh Rasulullah, yang berakhlakul karimah. Ini yang dibanggakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu. Maka di sini jamaah sekalian, bahkan di dalam Islam itu kenapa dianjurkan banyak keturunan? Agar di dalam konteks kita bermasyarakat, berbangsa, bernegara itu bisa mewarnai, Pak. Ya, ini aja kan kita tersadar betul kan, orang-orang keturunan PKI itu kan sekarangnya sudah mulai banyak dan berani untuk tampil di panggung politik, ya, yang biasanya sembunyi-sembunyi, diam-diam, ya sekarang ini berani merubah konsep Pancasila, ya, yang katanya Pancasila diubah menjadi Trisila, dari Trisila diperkecil lagi menjadi Ekasila, ya Pak ya, dan menghilangkan konsep ketuhanan. Ini ngapunten, ini konteks politik, tapi juga bisa mengarah kepada perusakan keyakinan beragama. Dan kita tahu Indonesia adalah negara Pancasila, negara beragama, bukan negara ateis, apalagi negara komunis. Maka kita dukung, Majelis Ulama Indonesia juga sepakat untuk menentang adanya perubahan rancangan undang-undang yang akan merusak ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Mudah-mudahan bangsa Indonesia yang mayoritas Muslim dan seluruh masyarakat Indonesia adalah negara warga yang beragama, ya, dengan banyaknya kita, keturunan kita, putra-putri kita, ya, ini menjadi pejuang-pejuang bangsa, penerus para pejuang kita yang telah mendahului kita yang solih-solihah, yang ahli ibadah, mencontoh Rasulullah, yang berakhlakul karimah. Ini yang dibanggakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu. Maka di sini jamaah sekalian, bahkan di dalam Islam itu kenapa dianjurkan banyak keturunan? Agar di dalam konteks kita bermasyarakat, berbangsa, bernegara itu bisa mewarnai, Pak. Ya, ini aja kan kita tersadar betul kan, orang-orang keturunan PKI itu kan sekarangnya sudah mulai banyak dan berani untuk tampil di panggung politik, ya, yang biasanya sembunyi-sembunyi, diam-diam, ya sekarang ini berani merubah konsep Pancasila. Ya, yang katanya Pancasila diubah menjadi Trisila, dari Trisila diperkecil lagi menjadi Ekasila, ya Pak ya, dan menghilangkan konsep ketuhanan. Ini ngapunten, ini konteks politik, tapi juga bisa mengarah kepada perusakan keyakinan beragama. Dan kita tahu Indonesia adalah negara Pancasila, negara beragama, bukan negara ateis, apalagi negara komunis. Maka kita dukung, Majelis Ulama Indonesia juga sepakat untuk menentang adanya perubahan rancangan undang-undang yang akan merusak ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Mudah-mudahan bangsa Indonesia yang mayoritas Muslim dan seluruh masyarakat Indonesia adalah negara warga yang beragama, ya, dengan banyaknya kita, keturunan kita, putra-putri kita, ya, ini menjadi pejuang-pejuang bangsa, penerus para pejuang kita yang telah mendahului kita
ya. Itu bahkan di Palestina ini sekarang juga Masya Allah ya, masih dijajah oleh Israel, dan Masya Allah tiada hari tanpa bom dan sebagainya, atau kejahatan-kejahatan Zionis Israel. Ini menggambarkan bahwa kenapa kita harus banyak anak, banyak keturunan, banyak keturunan yang solih-solihah. Ini diharapkan nanti bisa mewarnai dunia ini, bisa menjadi pejuang-pejuang yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian mendapat ridho Allah ya, agar bangsa Indonesia khususnya dan dunia ini ditempati oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Wal aqibatu lil muttaqin, ya, ditempati oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mendapatkan anak-anak yang solih-solihah ini ya tentunya kita mencari jodoh yang solih atau solihah juga, ya. Jadi berusaha untuk mencarikan putra-putri kita ya, untuk mendapat orang-orang yang mukafaah ya, yang sesuai, yang sama-sama ahli ibadah, yang peduli kepada syariah, yang membina rumah tangganya dengan rumah tangga yang sakinah, didasari dengan mawaddah dan rahmah. Jamaah sekalian, ini hadis yang ketiga yang kita kaji pagi hari ini. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Di sini ada satu kata yang mungkin kita asing, ya, yaitu kata-kata tabatul. Tabatul itu artinya pertama terus membujang, yang kedua artinya menyibukkan diri untuk beribadah kepada Allah tanpa menikah, ya kan? Itu aja tidak boleh, apalagi sibuk dengan duniawi tanpa ingin menikah, itu malah dilarang. Selagi tabatul dalam hal beribadah saja tidak boleh. Maka yang dilakukan seperti orang-orang para pendeta misalnya ya, yang tidak nikah itu sebenarnya bertentangan dengan sunatullah. Maka di sini tabatul dilarang oleh Rasulullah, dilarang di dalam Islam karena memang sunnatullah ya, hukum dasar manusia itu adalah menginginkan satu pernikahan ya, menginginkan satu kebutuhan biologis yang harus dipenuhi tanpa merusak syariat tatanan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang beribadah kepada Allah juga tentu mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dicontohkan ya, diantaranya adalah pernikahan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya kira itu mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bermanfaat ya. Jadi kita mengikuti sunnah Rasulullah untuk berusaha istiqomah. Mudah-mudahan sedikit ini membawa barokah. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pemirsa dimanapun berada yang bisa mengikuti kali ini, baik streaming Facebook, di YouTube, di Instagram maupun di WA dan di tempat-tempat lain. Ya, ini semata-mata berbagi ilmu, sharing pengetahuan untuk saling mengingatkan, mudah-mudahan dapat memperkuat iman di samping juga mempererat persaudaraan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim, irhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limashayikhina wa limuallimina wa lidhawil huquqil wajibati alaina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma tawwil umurana wa hasin a'malana wa wasi' arzaqana wa hasil maqasidana wa qdi hawaijana wa yassir umurana min umurid din wad dunya wal akhirah. Allahumma sallimna wal muslimin wa ansurna wal mu'minin wa ansur mujahidina fi kulli hali wa fi kulli makarim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami,
saudara-saudara kami, anggota keluarga kami. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami, terimalah doa kami, terimalah taubat kami, sehingga dengan Engkau terima amal ibadah kami, Engkau mudahkan segala kesulitan kami, Engkau lapangkan rezeki kami. Ya Allah, Engkau sembuhkan segala sakit kami, sehatkan jiwa raga kami, selamatkan kami dari wabah pandemi corona ini. Ya Allah, ya Allah, berikan kami selamat dunia dan akhirat kami, sekeluarga kami, seanak cucu kami. Ya Allah, jadikan diri kami, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Engkau berikan kami rezekimu yang halal barakah untuk bekal ibadah, berzakat, infak, sedekah, berziarah ke Makkah, Madinah. Ya Allah, ya Allah, berikan hidup yang sekali ini hidup yang mulia dan istiqomah. Ya Allah, dan suatu saat meninggal husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.